Awal tahun 2023 kayaknya dimulai dengan baik ya oleh Xiaomi. Terbukti dari larisnya produk pertama mereka di tahun 2023, yaitu Redmi K60 Pro yang berhasil sold out hanya dalam waktu 5 menit aja. Penasaran apa aja sih keunggulan dari HP ini? Makanya kali ini kita bakalan sharing terkait Redmi K60 Pro dengan cukup detail di video ini. Tapi disclaimer dulu ya, kalau video ini bukan hasil review kita pribadi, karena memang belum tentu masuk secara resmi ke Indonesia. Maka dari itu kita ngambil informasi dari beberapa sumber ataupun KOL luar yang sudah terlebih dahulu melakukan review Redmi K60 Pro. Soal desainnya, kita sedikit setuju nih sama statement dari tim Gizmo China yang bilang kalau Redmi K60 Pro ini desainnya nggak sesuai sama harganya. Bezelnya masih plastik, nggak ada port audio jack, dan masih pakai USB 2.0. Kalian juga jangan terkecoh dengan lensa kotak di HP ini ya, karena ini bukan lensa telefoto, melainkan lensa makro 2 megapiksel biasa. Jadi kalau pertimbangan soal desain, bisa dibilang Redmi K60 Pro ini amat sangat tidak direkomendasikan jika dibandingkan dengan HP berchipset Snapdragon 8 Gen 2 lainnya. Tapi mungkin dengan desain yang terbilang murah tersebut langsung bisa terbayarkan oleh spesifikasinya. Redmi K60 Pro membawa layar seluas 6,6 inch beresolusi 2K alias WQHD+, 1440 pixel, refresh rate 120Hz, punya sertifikasi Dolby Vision dan juga HDR10, serta nggak ketinggalan juga sensor fingerprint yang sudah bertipe in-display. Untuk refresh rate-nya sendiri masih sama kayak tipe HP Android kebanyakan ya, dimana bisa diatur mau adaptif ataupun enggak. Dengan catatan, pilihannya cuma di 60Hz atau 120Hz aja. Selain layar yang udah cukup mumpuni, sektor jeroannya pun bisa dibilang sama sekali bukan kaleng-kaleng. Sesuai judul dan thumbnailnya juga, kalau Redmi K60 Pro ini menggunakan chipset terbaru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yang dipadukan dengan kapasitas RAM 12GB plus 3GB extended RAM dengan kapasitas memori internal seluas 256GB. Terkait skor benchmarknya sendiri, dilansir dari Gizmo China kalau Redmi K60 Pro ini memiliki skor benchmark yang sangat meyakinkan nih. Bahkan kalau dilihat dari skor Antutunya aja nih, selisihnya bisa 200 ribuan loh. Dengan skor benchmark yang sangat meyakinkan tersebut, kira-kira performa gamingnya gimana? Hitam Tech News sempat nyobain main game PUBG Mobile dan juga Call of Duty Mobile nih. Hasilnya untuk PUBG Mobile bisa dimainkan di settingan Smooth Extreme sampai HDR Extreme. Memang sedikit disayangkan sih, karena jujur ekspektasi kita jelas minimal sudah bisa dimainkan di settingan frame rate 90fps. But overall secara gameplay, Redmi K60 Pro ini bisa memainkan game PUBG Mobile dengan sangat lancar dan bisa dipakai buat main kompetitif. Terus untuk Call of Duty Mobile, settingan yang bisa didapat adalah maksimal di frame rate ultra dan grafis very high. Sebenarnya cukup oke sih, cuma sayangnya pas di settingan ke grafis very high, frame rate-nya mentok di max aja. Ya meskipun baik di PUBG atau Call of Duty ini masih bisa dipakai buat main dengan sangat kompetitif, cuma kalau misalkan nanti masuk resmi ke Indonesia, baik itu dalam bentuk Redmi K60 Pro atau Poco, semoga bisa didevelop lagi agar bisa lebih maksimal deh settingan grafisnya. Sementara untuk Genshin Impact udah jelas juga bisa dimainkan dengan amat sangat nyaman ya, bahkan di settingan highest sekalipun. Hal ini sudah dibuktikan oleh Ministry Tech dan Gizmo China, di mana menurut Ministry Tech, Redmi K60 Pro ini memainkan Genshin Impact di settingan highest 60fps dengan hasil yang masih sering frame drop ke kisaran 38fps. Sementara hasil yang didapat oleh pihak Gizmo China, mereka hanya menyajikan data bahwa Redmi K60 Pro mampu dipakai main Genshin Impact dengan stabil di kisaran 58fps. Namun dengan catatan bahwa suhu yang dihasilkan ada di kisaran 46-40 derajat Celcius. Pindah ke kameranya. Kalau misalkan kalian menganggap kalau HP gaming satu ini punya kualitas kamera yang biasa aja, rasanya agak keliru sih. Soalnya Redmi K60 Pro ini udah membawa kamera utama beresolusi 50MP bersensor Sony IMX800 yang ditemani dengan lensa 8MP ultra wide serta 2MP lensa makro. Untuk hasilnya sendiri, kita serahkan ke kalian aja ya untuk menilai.
Di sini kita coba sajikan hasil perbandingan foto Redmi K60 dan Redmi K60 Pro dari Gizmo China terlebih dahulu. Tapi nih kalau misalkan ada yang masih ngerasa kurang, berikut adalah hasil perbandingan performa kamera dari Redmi K60 Pro versus Samsung Galaxy S22 Ultra. Jangan lupa kasih pendapat kalian di kolom komentar ya terkait hasilnya. Nah, dengan performa gaming dan kamera yang terbilang sangat dan cukup mumpuni, pasti kedua hal tersebut sangat membebani sektor baterai 5000 mAh di HP ini. Untungnya pihak Xiaomi sudah mengantisipasi hal tersebut dengan menyematkan kepala charger 120 watt. Untuk proses chargingnya sendiri, pihak Charger Lab sudah melakukan uji tes dan hasilnya baterai HP ini terisi 20% hanya dalam waktu 2 menit, 50% dalam waktu 7 menit, 80% dalam 14 menit, dan full 100% hanya dalam waktu 20 menit. Dan terakhir, poin utama yang menjadi penyebab kenapa Redmi K60 Pro bisa sold out hanya dalam waktu 5 menit aja adalah karena harganya. Dilansir dari detik.com, Redmi K60 Pro ini dibanderol seharga mulai dari 3.299 yuan atau sekitar 7,4 juta rupiah untuk varian 8/128 GB. Sementara untuk varian tertingginya yaitu 16/512 GB akan dibanderol seharga 4.599 yuan atau sekitar 10,3 juta rupiah. Jadi gimana nih Pricebook Mania? Tertarik gak kalau Redmi K60 Pro masuk resmi ke Indonesia? Atau lebih suka masuk resmi dengan branding lain? Kayak Poco X5 Pro atau Poco F5 Pro misalnya? Feel free untuk diskusi di kolom komentar ya.